Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Dr. Dion Paramentosoe, dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, Bapak datang sini ada yang bisa saya bantu? Ini dok, tadi anak saya tiba-tiba menangis dok. Dia Mm-mm. sepertinya di bagian hidungnya dia mengalami kesakitan dok. Mengalami kesakitan ya. Iya. Kalau saya boleh tahu sebelumnya dia ngapain ya Pak? Tadi dia mainan dok, Mm-mm. tapi sedang main mobil-mobilan gitu. Tapi saya tinggal, terus tiba-tiba dia menangis dok. Menangis karena kesakitan di hidungnya Pak Di ya? hidung, iya. Baiklah. Mungkin terjadi ada benda asing di dalam hidungnya Pak. Mungkin Iya. di sini saya akan melakukan prosedur pengeluaran benda asing pada hidung anak Bapak. Iya. Nanti saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan Pak ya. Iya. Kemudian mempersiapkan alat yang terdiri dari spekulum yang kecil itu yang untuk anak-anak. Kemudian itu ada pengait. Setelah pengait itu ada kasa yang sudah dicelupkan dengan efedrin. Baik, selanjutnya Bapak pada saat saya melakukan prosedur, nanti kaki anaknya dijepit menggunakan lutut Bapak, kemudian tangan kiri Bapak memegang siku anaknya, kemudian tangan kanan memegang kepala anaknya, kemudian difiksasi Pak ya. Nanti pada saat saya melakukan prosedur, tolong dipegang anaknya dengan kuat ya Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan mencuci tangan. Baik, selanjutnya menggunakan headlamp. Kemudian pertama dilihat dulu menggunakan spekulum. Dilihat menggunakan spekulum di mana letak benda asing tersebut. Setelah dilihat, baik, selanjutnya dilakukan prosedur pengeluaran benda asing. Baiklah, selanjutnya dilakukan pengeluaran benda asing pada hidung pasien menggunakan spekulum dibuka. Kemudian masukkan pengait sampai di belakang benda asing. Kemudian ditarik. Baik, setelah itu dijepit menggunakan spekulum, kemudian benda asing dikeluarkan. Baik, Bapak, ini alat atau benda asingnya sudah keluar dari hidung anak Bapak. Baiklah, prosedur selanjutnya kita lihat terlebih dahulu apakah terjadi perdarahan atau tidak. Dilihat menggunakan spekulum, kemudian ambil kasa, kemudian dicelupkan dengan efedrin. Setelah itu dimasukkan ke dalam hidung anak. Setelah itu ditunggu selama beberapa menit. Setelah menunggu beberapa menit, kasanya dikeluarkan dari hidung. Kemudian lihat apakah masih terjadi perdarahan atau tidak. Baiklah, setelah itu selesai mengembalikan alat dengan sempurna, kemudian kembali mencuci tangan dan melepaskan headlamp. Baiklah Bapak, untuk saat ini benda asingnya sudah berhasil kita keluarkan dan sepertinya pendarahan juga sudah tidak ada lagi. Untuk saat ini apakah ada yang saya bantu lagi Pak? Sudah, terima kasih banyak dokter. Cukup ya, baiklah, terima kasih Bapak. Iya. Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Dr. Dion Paramentosoe, dokter yang menjaga di klinik pada siang hari ini. Kalau saya boleh tahu apa yang bisa saya bantu ya Pak? Ini dok, anak saya tadi sedang mainan, terus tiba-tiba dia katanya bilang telinganya sakit dok. Telinga yang sebelah mana Pak? Sebelah sini, sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Iya. Baik, terakhir dia main sama teman-temannya ya? Iya. Baik, mungkin sepertinya saya curiga kemasukan benda asing Pak. Iya. Jadi di sini saya akan melakukan prosedur pengeluaran benda asing di telinga anak Bapak. Nanti saya akan mempersiapkan alat, kemudian saya akan mencuci tangan Pak ya. Iya. Kemudian untuk alat yang saya siapkan, pertama pengait untuk mengeluarkan benda asing, setelah itu pinset, dan juga kasa untuk mencegah terjadinya adanya perdarahan. Setelah itu menggunakan headlamp, setelah itu mencuci tangan. Baik, Bapak nanti untuk posisi anaknya, kakinya bisa dijepit menggunakan kaki lutut Bapak, kemudian tangan yang kanan memegang ininya, kemudian yang kebalik Pak, yang ini di sebelah sini, iya, yang ini, terus anaknya dihadapkan ke kanan Pak ya, telinga kiri tadi ya, seperti ini, iya, benar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prosedur pengeluaran benda asing. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu menggunakan headlamp, posisi benda asingnya. Setelah itu untuk prinsip pengeluaran benda asing pada telinga tidak boleh sampai ke belakang benda karena takut mengenai membran timpani dan terjadi pendarahan. Setelah itu kita mulai pengeluaran benda asing. Yang pertama tangan kanan memegang telinga, kemudian tangan kiri memegang alat pengait, kemudian alat dimasukkan secara perlahan. Setelah itu alat dimasukkan secara perlahan, alat pengait sampai ke benda asing. Tidak boleh sampai ke belakang benda asing. Setelah itu dikait secara perlahan, kemudian dikeluarkan dengan perlahan.
Iya baik, setelah itu benda asingnya dapat dikeluarkan. Baik Bapak, ini bendanya sudah keluar. Saya akan letakkan di sini. Kemudian kita lihat apakah terjadi perdarahan atau tidak. Sebenarnya tidak ada perdarahan Bapak ya. Baiklah Bapak, untuk saat ini prosedur pengeluaran benda asing pada telinga anak Bapak sudah selesai. Mungkin kalau misalnya nanti ada keluhan lain, Bapak bisa konsultasi lagi Pak ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup dokter. Cukup Pak ya. Baiklah, terima kasih Bapak. Baiklah, di sini saya akan melakukan prosedur pemasangan tampon anterior pada hidung pasien, di mana tampon anterior ini berfungsi untuk prosedur penanganan pada epistaksis anterior pada hidung pasien. Yang pertama, untuk alat yang kita siapkan, yang pertama terdiri dari spekulum hidung yang sesuai dengan ukuran hidung pasien. Kemudian ada gunting, setelah itu ada pinset bayonet, kemudian dipersiapkan juga kasa. Setelah itu didapatkan ada juga tampon anteriornya. Baiklah, untuk yang pertama kita posisikan pasien tidur dengan nyaman. Setelah itu dalam posisi nyaman, setelah itu kita lakukan persiapan alat tadi, kemudian mencuci tangan. Setelah itu kita siapkan. Yang pertama kita menggunakan spekulum hidung. Pertama kita istilahkan solatif ini sebagai hidung pasien. Yang pertama kita buka menggunakan spekulum. Setelah itu kita siapkan tampon anteriornya. Yang pertama kita masukkan tampon anterior ini dengan lapisan pertama. Baik, setelah itu kita lepaskan spekulum, kemudian kita masukkan lagi. Dengan prinsip pemasangan tampon anterior ini harus berlapis hingga menutupi keseluruhan hidung pasien. Kita masukkan lagi. Setelah itu keluarkan, masukkan lagi spekulumnya. Dilapis lagi, keluarkan sampai tampon anterior benar-benar menutupi hidung pasien. Setelah dirasa sudah tertutup semua, sisa-sisa yang berada di depan hidung pasien itu digunting dengan baik sampai tidak merisihkan pasien. Setelah digunting, ditutup dengan menggunakan kasa dan diplester. Setelah itu perhatikan hidung sebelah pasien, pastikan bisa bernapas dengan baik atau pasien dapat bernafas dengan lancar. Setelah itu kasa tampon ini dipertahankan 2x24 jam. Setelah 2x24 jam dilakukan prosedur pelepasan tampon. Sekian dari pemasangan tampon anterior. Baiklah, di sini saya akan melakukan prosedur pemasangan tampon posterior, di mana tampon posterior ini merupakan penata laksanaan untuk terjadinya epistaksis posterior, di mana untuk alat yang digunakan yang pertama itu adalah gunting, kemudian itu ada spray silocaine, kemudian ada aligator, tang spatel, plester, kasa, tampon posterior, dan kateter yang nanti kita olesi dengan lubrikan. Baiklah, untuk penata laksanaan yang pertama, kita buka mulut pasien. Jelaskan kepada pasien bahwa prosedur ini bisa menimbulkan refleks muntah. Jadi kita lakukan penata laksanaan dengan meminta pasien untuk membuka mulutnya menggunakan tang spatel, kemudian kita spray menggunakan silocaine spray. Setelah itu kita tutup, tunggu beberapa saat sampai refleks muntah pasien hilang. Setelah itu sambil menunggu kita bisa olesi kateter menggunakan lubrikan agar nantinya dapat masuk dengan lancar. Baik, setelah dirasa refleks muntahnya sudah hilang, kita mulai memasukkan kateter melewati hidung. Baiklah, kita masukkan secara perlahan sampai dirasa sudah masuk di nasofaring. Minta asisten untuk memegang pada ujung yang di dekat hidung. Baik, selanjutnya itu setelah dirasa sudah sampai di nasofaring, minta pasien untuk membuka mulut. Pak minta untuk membuka mulutnya. Setelah itu dengan bantuan tang spatel tarik kateter dari nasofaring sampai keluar di mulut. Baik. Nah, setelah itu ambil tampon posterior, kemudian bagian yang pendek diikatkan di ujung kateter. Di ujung kateter sampai dirasa sudah cukup. Nah, setelah itu diikat dengan baik. Setelah itu minta asisten untuk menarik dari hidung tersebut.
Minta pasien untuk membuka mulutnya dengan bantuan tang spatel. Ditarik secara perlahan sampai dirasa tampon sudah berada di nasofaring. Setelah itu benang yang berada di depan hidung digunting dari kateter. Satu ambil kasa, kemudian dilakukan pemasangan, diikat dan di plester di depan hidung. Dan juga untuk benang yang berada di depan mulut, kita tempelkan dengan plester di pipi. Baik, selanjutnya tampon ini akan dibiarkan selama 4 hari dan juga dimonitoring apakah terdapat keluhan lain. Baiklah, sekian pemasangan tampon posterior untuk pada pasien epistaxis posterior. Terima kasih.